Salam sehat! Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, vaksinasi COVID-19 masih terus berlangsung. Penyuntikan vaksin COVID-19 dilakukan 2 kali atau 2 dosis dengan jarak 2 pekan. Tentunya Anda mungkin bertanya, apa sih yang terjadi setelah divaksin? Bagaimana efeknya? Dan yang paling sering ditanyakan, seberapa efektif sih vaksin COVID-19? Setelah program vaksinasi ini berjalan. Dan untuk lebih jelasnya lagi, saya akan menyapa Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Ditjen P2P Kemenkes, Dr. Siti Nadia Tarmizi. Dr. Nadia, gimana sih caranya sebenarnya mengukur efektivitas dari vaksin tersebut setelah vaksin disuntikan? Vaksin ini kan membentuk antibodi. Nah, yang kita ukur antibodi ini adalah yang kita sebut sebagai imunogenitasnya. Jadi kemampuan vaksin tadi membentuk antibodi yang kita harapkan. Kita ketahui dari hasil uji klinis yang dilakukan oleh tim di Unpad bahwa antibodi yang terbentuk dari penyuntikan vaksin Sinovac yang saat ini kita gunakan ini rentang waktunya 28 hari setelah penyuntikan kedua. Karena kita tahu kan vaksin ini perlu 2 kali suntikan ya. Penyuntikan pertama, kemudian 14 hari kemudian kita disuntik kembali dan kita menerima dosis kedua. Nah, setelah penyuntikan dosis kedua, 28 hari kemudian baru antibodi itu terbentuk secara optimal. Nah, tiap-tiap vaksin ini memiliki jarak penyuntikan yang berbeda-beda. Nah, kenapa nih harus 2 kali dan berbeda-beda? Jadi sebagian besar dari vaksin-vaksin untuk COVID-19 ini, imunogenitas atau antibodi yang kita harapkan lebih dari 95% itu baru bisa tercapai setelah 2 kali suntikan dalam rentang waktu tertentu ya. Jadi kalau Sinovac ini tadi Dr. Reza sudah sampaikan rentang waktunya 14 hari. Berarti suntikan pertama itu baru bisa mencapai 60% antibodinya. Tapi kemudian setelah kita berikan suntikan lagi di 14 hari kemudian, maka antibodi yang muncul itu bisa mencapai 99% bahkan pada vaksin Sinovac. Jadi untuk mengoptimalkan pembentukan antibodi tadi, maka harus diberikan 2 kali penyuntikan. Tiap vaksin itu berbeda-beda rentang waktu penyuntikannya. Ada yang seperti Sinovac ini 14 hari, kemudian ada yang seperti vaksin AstraZeneca atau Pfizer itu memiliki rentang waktu ada yang 21 hari, ada yang 28 hari. Apakah ada kemungkinan kalau orang yang sudah disuntik kemudian terinfeksi virus COVID-19? Masih mungkin dia untuk diserang virus COVID-19, tapi dengan dia punya vaksin, dia punya pertahanan yang artinya nanti membuat dia tidak menjadi sakit. Kalaupun kemudian misalnya pada kondisi tersebut ya, karena virusnya lebih kuat atau kalau jumlah virusnya lebih banyak, jelas vaksin ini dari hasil juga uji klinis itu menyebutkan bahwa vaksin ini memberikan perlindungan untuk gejala COVID yang berat ataupun gejala COVID yang mematikan. Jadi kita bisa melihat proteksi yang betul-betul diberikan oleh vaksin ini adalah mencegah kita kalau sakit menjadi sakitnya bertambah parah. Sebelum kita dapat giliran vaksin ya Dr. Reza, kita harus tetap sehat dengan cara menerapkan 3M, 3T dan tentunya melakukan vaksinasi. Diharapkan dengan kita terus-menerus melakukan ketiganya secara bersamaan, maka COVID-19 dapat segera kita kendalikan. Nah, cukup jelaskan bahwa program vaksinasi COVID-19 ini harus kita dukung secara menyeluruh. Baik yang sudah divaksin maupun yang belum, harus tetap sama ya. Mari kita tetap disiplin 3M dan dukung terus upaya vaksinasi yang tengah berlangsung di tengah kita. Salam sehat dari saya.